Baik, kita melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu RESTful Web Service. Jadi ini adalah lebih recent dan lebih commonly used currently gitu ya. Tapi kita bisa lihat banyak konsep-konsep yang tadi ada di SOAP Web Service yang akan diburu di sini dan malah dikembangkan. Tapi memang banyak, kalau saya bilang impresi saya adalah RESTful Web Service itu adalah just enough standard atau style sebenarnya. Jadi SOAP itu tadi teknologi, RESTful Web Service itu bukan teknologi karena teknologinya masih menggunakan web pure tanpa adanya layer tambahan seperti SOAP, WSDL dan kawan-kawan. Tapi mereka punya design approach gitu ya. Sedemikian hingga masalah yang tadi harus diselesaikan dengan menambahkan SOAP layer ini hanya cukup dengan desain saja. Tapi memang tentunya very limited features-nya with respect dengan SOAP web services. Tapi menurut saya most of cases itu simple is good. Oke. Pertama, apa yang disebut dengan REST itu bukan istirahat tapi representational state transfer. Jadi kalau ada yang iseng, saya sarankan untuk baca architectural style, design of network based software architecture ini very nice thesis gitu ya, dan available online sebenarnya. Resource itu harus accessible via URI. Jadi kalau kita punya resource di web, resource ini harus bisa diidentifikasi dengan sebuah URI. Dan harus URI itu mengandung operation-nya, create, retrieve, update, delete. Dan interaction-nya stateless dan simple. Dengan cara seperti ini, kita sebenarnya kalau mau melakukan apapun, ya sudah ada CRUD tadi. Create, retrieve, update, delete. Resource mana? Silahkan di point out dari URI-nya. It's very simple and but still very powerful. Berikutnya, alasannya kenapa sih? Jadi salah satu alasan dari Roy Fielding bilang begitu adalah web itu sudah scale. Kenapa kalau kita bikin services kok tidak mengikuti style atau design principle atau yaitu tadi tahu prinsipalnya dari sebuah web teknologi? Kenapa malah bikin layering baru yang notabene berbeda sekali dengan bagaimana web itu sudah scale? Yang pertama. Lalu yang kedua adalah how can I apply the architecture of the web to my own applications? Jadi web itu punya URL, semuanya ada routingnya, tapi kenapa kok kita bikin aplikasi dengan cara yang berbeda? Saya mau pakai cara web itu supaya skill seperti web. Lalu building ya, itu ngedesain HTTP dan URI, jadi sangat jelas kenapa kok mereka beliau berusaha mendesain services dengan hanya cukup menggunakan web teknologi. Oke, seperti itu. REST is not protocol specific, ya. It is usually associated with HTTP. SOAP and WS itu strictly ya use HTTP strictly as a protocol, transport protocol. Walaupun tadi ada SMTP, ada FTP, gitu ya. Tapi di initial proposalnya seperti itu. Nah kalau REST sebenarnya dia tidak, karena dia bukan protokol, jadi dia nggak memandatkan. Tapi memang ini sangat best suited untuk HTTP. Nah, idenya adalah di REST ini teman-teman akan menggunakan HTTP bukan hanya mengakses laman, tapi adalah sebagai rich application protocol. Jadi kalau kita bicara, harusnya kan web itu adalah mengakses dokumen dan kawan-kawan. Enggak, ini adalah rich application. Aplikasinya bisa diupdate, bisa di-delete, bisa di-amend, bisa di-select, dan kawan-kawan. Dan kalau bisa menggunakan message format yang sudah lazim. Jadi kalau kita bicara RESTful Web Service itu dulunya awalnya adalah menggunakan XML, walaupun belakangan orang bicara JSON lebih populer karena menurut saya ya pertama lebih mudah dibaca, relatif ukurannya lebih kecil dibanding dengan XML, dan yang terakhir adalah sangat friendly untuk JavaScript. Ya. Binary data bisa di-include di dalam message body. Itu yang menarik sendiri. Walaupun harus ada encoding tertentu ya untuk include seperti itu. REST. Kalau kita bicara REST, itu flow-nya adalah agak sedikit berbeda. Jadi kita nge-create SOAP web services, lalu kita punya WSDL, kita generate kliennya, terus kita panggil dengan kliennya. Sedangkan jadi ada teknologi, ada tooling, terus ada flow. Sedangkan REST itu tidak ada begitu-begitu, tapi kita bicara bahwa ini loh desain prinsipalnya. Anda mau desain pakai apa? Pakai SOAP, WSDL, dan kawan-kawan. Nah, itu nggak relevan. Malah nggak butuh teknologi. Karena ya itu tadi, asal ini web sudah cukup. Tinggal kamu organize your applications in a way how the web work. Jadi supaya mirip dengan bagaimana web itu bekerja.
Oke, kalau kita lihat di sini, ketika kita pakai simple web service gitu ya, untuk ngambil yang namanya phone book dari user ID 12345 gitu ya. Ini adalah SOAP yang akan dikirim. Oke, lalu dapatlah dia phone number dari user ID 12345. Jika kita bandingkan dengan bagaimana RESTful itu dipanggil, RESTful akan mengorganize semuanya adalah HTTP URI, lalu user ID itu adalah parameter dari URL itu. Jadi dijadikan konteks sehingga dia hanya melakukan get seperti ini, oke. Lalu ya sudah, keluar tuh nomor telepon. Kalau pakai user detailnya nama sekarang, ya silahkan aja. Kalian tinggal bilang first name sama dengan siapa, last name sama dengan siapa. Itu query yang lebih kompleks. Tapi semua resources itu akan aksesibel dari URI ini. 1235 atau user detail tanda tanya first name John, line last name Doe. Itu selalu akan mengadres particular object. Oke, particular resources yang ada di sini. Jadi lebih simpel, tidak perlu verbose dari SOAP itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada namanya method, ada yang namanya URL gitu ya. Dan itu akan dijadikan ada namanya host juga di situ akan digunakan sebagai indikator atau indikasi dari URL. Dan tidak perlu ada hal-hal lain untuk menentukan fungsinya apa. Ya sudah kita pakai function di method. Servisnya apa? Ya udah kita pakai method dari HTTP dan routing atau URI dari HTTP tersebut mengarah kemana. Itu sudah cukup. Nah, kenapa disebutnya representational state transfer? Karena sebenarnya yang terjadi adalah kalau kita mengakses contohnya rencana studi dari mahasiswa X, itu sebenarnya bukan rencana studinya, tapi representasi rencana studinya yang ditransfer ke klien, ya, ke requester. Kenapa kok kita bicara representasi? Karena sebenarnya apa? Client state itu kan adanya di basis data atau di objek. XML adalah sebuah representasi dari state tersebut dan itulah yang ditransfer dari dari provider ke requester. Oke. Hanya modal URI bisa pindah. Ini contohnya kalau kita bicara, Anda bilang get bla bla bla, oke, request-nya seperti itu, 3 line ini get, host, and accept, responsnya seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini XML atau SOAP itu adalah sebenarnya adalah sebuah representasi dari body dari HTTP request Anda. Lalu kita moving, apa prinsip dari REST tadi kalau kita bicara? Yang pertama, semua resources di web itu harus merupakan addressable resources. Disebut sebagai addressable resources apa? Kalau dia punya URI. Kalau dia nggak punya URI atau tidak bisa di-reach dengan URI, berarti dia resources tersebut, entah mahasiswa, entah kuliah, entah nilai, dan kawan-kawan, itu tidak RESTful. Oke, saya bilang. Terus, web has a uniform and constrained interface. Maksudnya gimana? Ya hanya punya 10 sekianan lah HTTP method. Ya sudah, silahkan kita manfaatkan itu sebagai uniform interface untuk melakukan manipulasi hypermedia atau untuk membangun sebuah aplikasi dengan hyper applications-nya. Lalu the web is representations oriented. Artinya apa? Kita bisa lihat kalau kita punya browsers, sebenarnya yang kita lihat bukan HTML-nya langsung, tapi adalah rendering representasi dari HTML itu yang sudah ditambahin CSS dan kawan-kawan. Dan kalau kita punya JavaScript, sudah pakai JSON saja representasinya, itu lebih friendly. Kalau kita punya Java, mendingan pakai XML, proses serialization dan deserialization itu jadi. Nah, itu prinsip yang kedua, harus punya representasi dari sebuah objek, walaupun di beberapa format. Ya. Lalu yang terakhir adalah communicate statelessly. Kenapa kok kita request harusnya nggak boleh web service itu menyimpan state. Kita harus berkomunikasi secara stateless. Dan ini nanti arahnya adalah untuk scalability. Hypermedia itu digunakan sebagai engine untuk application state, ya, HTOS, ya, HTOS, ya, seperti itu. Dan kita bisa lihat itu bahwa let your data drive the state transition in your applications. Jadi state itu selalu sebenarnya merupakan direpresentasikan dari perubahan data.
Jadi kalau kita bicara, oh rencana studi masih dimasukkan dan belum di ini, ya itu sebenarnya oke, ada apa yang berubah datanya dari apa menjadi apa. Oh sekarang sudah dikomentari sama wali tapi belum di approve. Nah itu sebenarnya perpindahan dari data rencana studi itu berpindah dari mana ke mana gitu. Nah itu. Jadi sebenarnya data itu merepresentasikan state ya dari sebuah aplikasi, dan tentunya perubahan data dari satu ke yang lain gitu ya, atau update atau amend atau menambahkan atribut atau ngeset sebuah status itu sebenarnya adalah merepresentasikan state transition dari aplikasi kita. Itu kelima prinsip dari sebuah RESTful web service. Addressable contohnya harus ya bisa diadres lewat URI. Dan tidak perlu menggunakan HTTP, karena HTTP itu salah satu skema untuk nge-reach yang namanya URI. Bisa saja Anda menggunakan URI, tapi aksesibelnya lewat FTP. Host, port, path, query string, and a fragment. Fragment itu yang crash ya. Kita bicara bentuk yang begini itu fragment. Nah, dengan model URI ini, harusnya semua resources yang ada di web itu adalah reachable. Oke. Loh, kalau get postnya gimana? Kalau get itu kan kayak nge-select, kalau post itu kan kayak nge-input atau nge-update ya. Nanti itu ada nanti uniform operationnya ya. Bukan kita bicara tentang addressability principle. Lalu yang berikutnya uniform interface artinya adalah no action parameter di dalam URI. Beda dengan tadi di web service. Action itu ditaruh di dalam body. Nah, ini dibilang bahwa lah HTTP kan sudah punya method. Kenapa tidak menggunakan HTTP method sebagai operations? Contohnya kita bicara terkait dengan get untuk read only. Idempotent. Melakukan sekali atau banyak kali itu adalah sama. Dan ini merupakan safe operations karena tidak mengubah state dari aplikasi atau resources. Contohnya adalah seperti produk tanda tanya PID sekian. Yang kedua, bisa saja Anda bilang menggunakan put. Ini bisa untuk melakukan insert atau update, silahkan. Tapi kita bicara bahwa ini harus idempotent. Melakukan sekali atau banyak kali itu hanya punya efek yang sama. Tapi sekali lagi tidak safe. Karena apa? Melakukan insert atau update mengubah state dari aplikasi kalian. Yang berikutnya adalah post. Jadi kalau kita bicara put, jadi itu adalah statusnya adalah dia melakukan idempotent, ya, tapi tidak safe karena mengubah. Nah, kalau post itu dia tidak idempotent dan tidak safe. Nah, ini sebenarnya mirip dengan update yang sesungguhnya. Jadi kalau kita bicara kita punya sebuah objek, terus kita punya 5 atribut, kita update 5-5-nya walaupun yang berubah cuma 1. Nah, itu adalah operasi yang dilakukan oleh put. Tapi kalau kita hanya mengubah satu atribut saja, ya, nah itu biasanya lazimnya digunakan post. Oke. Nah ini kita bicara request bisa, ya itu tadi kalau post berarti ada bodinya, kalau get yang tadi nggak punya body sama sekali. Itu juga dengan post delete, remove resources. Itu idempotent, karena mau di delete sekali, mau di delete 2 kali ya pasti sama. Gitu ya, tapi tidak safe. Gitu ya. Dan sekali lagi kalau delete ya nggak perlu ada body, gunakan saja seperti itu. Jadi jauh lebih simpel. Jadi kalau kita bicara kenapa uniform interface itu hanya menggunakan tadi put, get, post, delete. Itu sama dengan CRUD, select, insert, update, delete. Jadi kalau kita bicara sangat cupu ya. Ya kalau kita lihat message oriented middleware itu hanya punya 2. Oke, send and receive. Dan itu very very powerful gitu ya. Kalau tadi kita bicara CRUD itu ada CRUD itu sama dengan SQL gitu ya. Message oriented middleware itu cuma punya send receive dan tetap powerful. No. Dan kalau ini bilang kalau web service kan kita mau kasih nama seperti apa, mau ditaruh di port seperti apa, di slash by seperti apa, bisa beda-beda kan ya. Kalau ini enggak, URL atau URI kasih method. That's it. That's the only thing that you can have. Walaupun memang kalau kita bicara ada banyak kesulitan mengencode. Contohnya kita bicara nge-hide comment. Itu sebenarnya RESTful request-nya seperti apa? Karena kan nge-hide itu tidak mengubah state, hanya state visualisasi. Itu get atau post atau put. Nah, itu jadi banyak orang akhirnya ya sudah diakal-akalin lah, ditambah-tambahin sebuah gitu ya, slash hide. Nah, itu sebenarnya hide itu adalah
apa atribut gitu ya. Jadi kalau kamu nge-hide itu sebenarnya atribut itu yang dinyalakan. Ini kalau kita mapping seperti itu, get ya untuk create, post itu untuk create gitu ya, read untuk apa, read multiple read single pakai get, update read single itu pakai put, delete itu pakai apa, nah, dengan passing parameter URI seperti itu. Ini adalah bagaimana kita nge-mapping gitu ya, CRUD operation yang ada di database gitu ya, itu projected ke dalam sebuah 4 HTTP method yang lazim kita gunakan. Kenapa kok harus uniform interface? Pertama, orang familiar dengan skema seperti itu. Ya, IDL itu adalah interface definition language-nya, itu sangat jelas. Lalu interoperable, artinya karena HTTP sudah dipakai banyak orang, tidak perlu ada perubahan standar lagi. Beda dengan WS Star yang selalu punya perubahan standar ya dulu ya. Lalu scalable. Maksudnya scalable gimana? Kalau kita bisa tahu, ya, get itu idempotent and safe. Jadi kamu bisa run itu sebanyak mungkin di beberapa server, malahan kamu bisa naruh itu ke dalam case. Berbeda lagi dengan put dan delete, yang notabene adalah idempotent, which is enak gitu ya, karena kalian run sekali, mau di repeat berapa kali, tapi kalaupun ada duplicate message nggak masalah, put sama delete itu. Gitu. Jadi secara tidak sengaja, gitu, bukan secara itu bonusnya kalau kamu bisa memodelkan dengan cara get, put, delete dengan benar, ya itu tadi, karena idempotent, akhirnya kamu nggak punya masalah duplicate messaging. Jadi kalau ada message middleware Anda transmit message tersebut, aplikasi Anda tetap konsisten ya, karena mau melakukan update sekali 2 kali, ya hasilnya sama. Lalu representation oriented tadi, bahwa sebenarnya resource itu akan punya representasi dan itu yang akan ditransfer dari provider ke requester. Oke. Nah, kita bisa lihat kalau get itu nge-return sebuah representasinya yang sekarang lazim biasa dipakai JSON, tapi bisa saja menggunakan XML, YAML, dan yang malah belakangan ini menggunakan gRPC atau protobuf gitu ya. Itu representasi yang put dan post itu ngepasis representasi. Ya, dari mana? Dari klien, dari requester ke server, ke provider. Supaya apa? Ya supaya disimpan di sana, entah dalam bentuk insert ataupun dalam bentuk updated. Jadi yang disimpan itu adalah representasinya, yang ditransfer itu adalah representasi dan bukan objek itu sendiri. Lalu kalau kita bicara, kita bisa memanfaatkan content type di situ. Tipenya apa ini? Oke. MIME-nya seperti apa dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita lihat, Anda bisa punya sebuah web applications gitu ya. Kalau yang manggil itu adalah web application lain, maka balikinnya adalah JSON. Nanti dilihat dari content type-nya sama accept by-nya. Kalau yang manggil address tersebut adalah sebuah web browser, maka kembaliannya adalah HTML page, bukan JSON. Nah, itu bisa karena kalian akan lihat content type-nya itu apa, di deliver seperti apa. Lalu kamu bicara dengan cara seperti itu, kamu bisa saja header negotiation kamu bisa implement gitu ya. Kalau antara klien dan servernya, antara requester dan providernya punya diskrepensi, punya perbedaan. Dan tadi ya, AJAX request might include a request for JSONs. Nah, itu jadi tadi web server itu, kalau tadi kita selalu bilang web application tanya ke service gitu ya. Ini bisa saja gitu ya. JSON applications, AJAX applications yang bertanya ke RESTful web service yang balikannya JSONs. Nah, memang yang lazim adalah AJAX JavaScript itu menggunakan JSONs, Java biasanya menggunakan XML sebagai representasi, dan Ruby menggunakan YAML sebagai representasi. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka menggunakan representasi yang lain. Prinsip berikutnya, yang kedua adalah communicate statelessly. Applications ya boleh punya state, ya, tapi tidak boleh yang namanya session client itu disimpan ke dalam server. Oke, kalau ada specific sessions gitu ya, itu harus dibawa sama kliennya sendiri. Dan setiap kali dia ngomong sama server, ya, kalau memang itu dibutuhkan, maka specific data tadi harus dibawa. Kenapa alasannya seperti ini? Harus stateless. Ini mudah sekali melakukan skill. Karena apa? Kalau kalian punya aplikasi running di 20 komputer, nggak perlu ke 20 komputer itu sinkronisasi state dan kawan-kawan dari sebuah sesi user. Karena sesi user itu sesinya
itu dibawa client specific datanya, client specific session datanya dibawa sama klien itu. Contoh yang konkret yang biasa kita lakukan adalah JWT gitu ya, atau request itu di URL dan semuanya pakai HTOS deh. Itu jadi setiap kali aku milih A, aku milih B, aku milih C. Gitu ya. Ketika aku masukkan shopping cart, itu aku bilang aku mau beli A, B, C. Nanti begitu sudah mau bayar, aku juga bilang aku beli A, B, mau bayar A, B, C. Lalu keluar. Tapi memang ada tantangan di itu karena session itu dibawa sama klien, bagaimana caranya klien tadi tidak bisa melakukan tampering terhadap state yang dia bawa tadi. Karena bisa saja kan saya bilang ngaku-ngaku sudah bayar, padahal cuma baru ngecek out. Nah ini ada banyak, ada menggunakan signatures, menggunakan share secret dan kawan-kawan untuk mengecek apakah state yang dibawa sama klien tadi atau sama requester sudah ditemper atau belum. Autentik atau tidak. Nah, itu ada caranya. Berikut adalah prinsip yang terakhir, yaitu HTOAS ya di sini. Di sini kita bisa lihat bahwa sebagai contoh ya, hypermedia document centric ya, dan kita bisa lihat objek yang terlibat di dalam dokumen kita itu adalah hypermedia. Jadi bukan hanya sekedar menggunakan ID satu-satu. Kita harus bilang yang kita maksud dengan order ID satu-satu itu URL-nya apa. Yang kita sebut sebagai alis, itu kita nggak bisa bilang alis doang. Kita harus bilang ini customer 324 yang namanya alis. Oke. Nah, setiap interaksi seperti itu, karena apa? Akhirnya Anda menggunakan addressable resources yang tadi, prinsip pertama tadi dilakukan. Sehingga kalau kita bicara, ini alis yang mana? Ya, yang 3214. Ini produk yang mana? Ini produk yang 111. Gitu ya. Ini kebetulan produk ID dengan order ID namanya sama ya, tapi harusnya berbeda seperti itu. Oke. Jadi, the way that server return the result set itu menggunakan tadi hypermedia, nge-treat state itu sebagai hypermedia. Keuntungannya itu tadi tidak ada ambigu, kalaupun dia harus ditranspose dan kawan-kawan gitu ya, ada orang namanya alis sama-sama alis gitu ya. Ya kamu yang kamu lihat adalah 3214-nya. Ini yang untuk 3214 atau yang untuk XYZ gitu ya. Nah, itu silahkan dilihat di situ. Oke, cukup untuk RESTful-nya, jadi teman-teman bisa coba membuat aplikasi. Kalau ini bisa saja teman-teman menggunakan PHP atau menggunakan JavaScript, Node.js untuk membangun RESTful Web Service. Ya sebenarnya menggunakan swap client atau swap server di Node.js juga ada ya. Seperti itu. Tapi silahkan teman-teman memilih salah satu teknologi yang berbeda lah ya, antara yang RESTful dengan yang swap based. Sekedar thought, coba teman-teman sudah pernah dengar ada services, ada endpoint, ada backend, ada API. Kira-kira bedanya apa ya? Atau malah samanya apa? Karena hari ini kita bahas services, walaupun sesekali saya bilang terminologi-terminologi yang 3 lainnya. Silakan coba cari yang sama apa, yang beda apa. Oke, baik. Terima kasih. Selamat belajar. Good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.